sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang tetap semangat dan tetap sukacita. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pernahkah kita merasa bahwa kita pernah mengalami rasa haus yang sangat? Entah habis beraktivitas, atau terkena panas, atau habis olahraga. Wah, rasanya kalau ketemu air depan kita atau air minum depan kita, rasanya melegakan sekali. Menyenangkan bukan? Dan kita ngerasa, puas sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya yang merasa haus bukan cuma tenggorokan kita, tetapi hati kita, mental kita, pikiran kita. Pokoknya yang merasa haus adalah inner kita. Haus untuk merasa diri berarti, haus merasakan mungkin perhatian juga. Nah, hari ini di dalam Alkitab ada kisah tentang kehausan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa sekarang, saat kita sedang berjuang, bisa saja kita mengalami kehausan karena sakit penyakit yang kita alami dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Bisa juga karena pekerjaan, di mana kita semua tahu bahwa begitu susahnya sekarang kita bekerja. Kita bisa dalam posisi seperti perempuan tadi. Atau ada persoalan-persoalan yang selama ini kita alami. Kita menantikan jawaban doa akan kehadiran pekerjaan yang lebih baik, pasangan, persoalan rumah tangga, kesehatan. Ada 1001 hal yang kita terus perjuangkan, kita haturkan. Bahkan juga bisa terjadi dalam persoalan-persoalan kita dalam relasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa mengalami seperti perempuan tadi. Ada kehausan yang luar biasa. Tapi mari kita ingat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu betul apa yang dibutuhkan perempuan itu. Yesus meraih hati sang perempuan itu, sehingga sang perempuan itu bisa terbuka kepada Yesus.
Di dalam percakapan antara perempuan tadi dengan Yesus, Yesus tahu betul kondisi perempuan tadi. Perempuan itu adalah air hidup. Air hidup ini bukan adalah air secara materi, tetapi air hidup di sini adalah anugerah ilahi. Dalam Roh Kudus, kita semua memiliki dan diberikan oleh Allah. Allah yang merasuk dalam kehidupan kita menjadi air hidup. Air hidup yang membaharui hidup kita. Air hidup yang memberikan kita harapan. Air hidup yang sampai hari ini bisa membuat kita mengerti akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Air hidup juga yang menyegarkan jiwa kita, supaya kita tetap merasakan sukacita. Sama seperti fungsi air, bukan sekedar untuk diminum, bukan sekedar untuk melepaskan dahaga kita, tetapi air bisa membasuh. Kita semua bisa seperti perempuan tadi yang membutuhkan air hidup. Maka hanya satu jalan untuk kita bisa menemukan kesegaran itu, sang air hidup itu, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan yakin sesungguhnya Yesus sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan, untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, baik sakit penyakit. Kami mengingat Ibu Sylvia Intan, Bapak Undung Raharjo, Ibu Livensian, untuk Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Esther, Bapak Andi Rahmat, Ibu Sumihar, Bapak Willy. Kami berdoa untuk Ibu Heni Cahya. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang dalam penyembuhan. Tuhan tolong dan berkatilah. Tuhan urapi juga Tuhan untuk keluarga Ibu Pariani, Ibu Marlini, untuk adik dari Ibu Natalina yang sedang sakit, untuk Indra. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami juga ada yang sedang masa pemulihan. Untuk Ibu Seli Patia Sina, Kau juga yang mengurapi ya Allah. Untuk Liman, Vivian, untuk Ibu Kori juga Tuhan yang mengurapi. Kami juga berdoa untuk semua para medis, dokter, para perawat di rumah sakit, juga mereka yang mendampingi keluarga-keluarga yang menjadi para medis di rumah. Tuhan sertai dengan hikmat kasih Tuhan untuk merawat mereka yang sakit, merawat mereka yang sudah oma opa kami yang sudah lansia. Tuhan juga mengurapi dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa untuk pemulihan bagi kehidupan mereka yang sedang berjuang dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sekolah, Tuhan juga urapi dengan nikmat kasih Tuhan di saat seperti sekarang. Biarlah Tuhan tetap jaga mereka dalam nikmat kasih Tuhan, kecerdasan, dan pakai mereka untuk jadi berkat Tuhan. Berkati setiap orang tua ya Tuhan, dan urapi juga jemaat-Mu GKI Delima ini dalam masa-masa penyusunan program kerja para penatua, dan kami boleh melayani lebih lagi di masa hibrid ini untuk lebih rajin lagi, lebih berhikmat lagi, menghadirkan kasih Tuhan, dan juga tetap mengerjakan karya kasih Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.